Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dengan 1000 PS dan atap yang bisa dibuka serta tidak diproduksi secara limited, ini adalah convertible produksi massal dengan tenaga terbesar di dunia. Inilah Ferrari SF90 Spider. Sebelumnya kami sudah pernah mereview Ferrari SF90 Stradale, yaitu versi coupe dari SF90. Anda bisa lihat video lengkapnya, ada linknya di atas ini. Tapi ini adalah versi yang lebih seksi lagi. Ini adalah versi Spider di mana atapnya bisa dibuka. Jadi secara keseluruhan ini sebenarnya mobil yang sama, tapi dengan atap yang bisa dibuka, penampilannya jadi semakin keren. Dan ini mungkin adalah salah satu convertible yang paling menarik untuk dilihat di jalan raya, dan karena dia adalah sebuah SF90. SF90 itu namanya dari Scuderia Ferrari. 90 itu 90 tahunnya Ferrari, jadi sudah pasti memiliki performa yang luar biasa. Karena di bawah dari bodi yang cantik ini ada mesin yang sama dengan SF90 Stradale, yaitu 4000 cc V8 plug-in hybrid yang secara total bisa membuat tenaga 1000 PS dan torsi 800 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 2,5 detik, 0 sampai 200 km per jam dalam 6,7 detik, dan top speed kalau Anda punya nyali 340 km per jam. Tentu saja karena ini adalah versi convertible, sudah pasti harganya lebih mahal. Berapa sebenarnya harga dari mobil ini tidak diketahui secara persisnya karena tidak ada price listnya di Indonesia. Karena juga salah satu alasannya orang yang memesan mobil ini tidak sama dari orang per orang. Jadi mobil ini dipesan dulu baru dibuat, jadi dipilih dulu option-option yang akan dimasukkan ke mobil, dan itu akan membuat perbedaan harga mobil. Makanya kenapa tidak ada price list yang resmi. Tapi prediksinya mobil ini harganya bisa menyentuh 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Jadi kalau Anda seorang eksekutif yang bisa menabung 10 juta rupiah per bulan, Anda bisa mendapatkan mobil ini dalam 166 tahun. Atau kalau misalnya Anda pekerja biasa seperti saya yang mungkin bisa menabung 1 juta rupiah per bulan, dalam 1600 tahun Anda akan bisa mendapatkan mobil ini. Luar biasa harganya, tapi memang luar biasa juga kualitas yang ditawarkan. Oke, sekarang kita lihat bagian depan. Ini sama seperti SF90 Stradale, dan di sini ada beberapa material serat karbon yang ini juga adalah optional. Jadi ada serat karbon di depan, di belakang, di air duct-nya, kemudian di interior juga ada beberapa serat karbon. Itu adalah optional, tapi memang mobil yang kami tes ini karbon fibernya tidak sebanyak SF90 Stradale yang pernah kami tes. Alasannya karena perbedaan option. Jadi kalau yang SF90 Stradale yang coupe itu, pada saat mobil tesnya itu datang ke Indonesia, itu optionnya adalah Assetto Fiorano. Jadi itu option yang lebih racing, lebih enteng, dan lebih gahar gitu, bahkan sampai peleknya pun carbon fiber. Tapi ini bukan, ini adalah versi yang normal dengan beberapa option, tapi tidak dimasukkan option yang Assetto Fiorano itu. Tapi ini peleknya masih keren. Ini Ferrari menyebutnya sebagai diamond cut dengan two-tone seperti ini. 255 mm di depan dengan aspek rasio 35 dan 20 inci. Dan ini karbon ceramic brake yang sudah pasti akan memberikan stopping power yang luar biasa bagi ini mobil. Tapi memang walaupun tidak karbon, tetap aja velgnya keren sekali. Dan ini ban yang digunakan ini Michelin Pilot Sport Cup 2. Itu adalah ban yang bisa dipakai di jalan tapi sudah lebih track ready. Jadi ini
sesuai dengan napas mobilnya yang memang track oriented juga. Mobil ini lahir dari arena balap, dan di belakang ini ukurannya mencapai 315 mm. Sangat lebar, dan walaupun bagian belakangnya lebih lebar, tapi mobil ini bukan rear wheel drive. Mobil ini sebenarnya adalah all wheel drive. Mesin yang besar tenaganya itu menggerakkan roda belakang, sedangkan ada motor listrik yang menggerakkan roda depan. Nah, berbicara listrik, kita tahu mobil ini adalah mobil plug-in hybrid. Jadi kalau Anda buka, di sini ada soket untuk mengecas listrik di rumah. Sebenarnya mobil ini bisa berjalan dengan baterai saja, tidak dengan tenaga mesinnya sama sekali, tapi hanya berjalan sekitar 25 km. Tapi keuntungan dari memiliki tenaga dari listrik ini adalah semburan tenaganya juga, karena mesin listrik itu memberikan tenaga yang instan. Dan ketika Anda membeli sebuah Ferrari SF90 baik Stradale maupun Spider, Anda mendapatkan kabel charger. Jadi kabel chargernya ini portable, sekitar 7-8 jam sudah bisa membuat baterainya penuh. Dan di sini ada peranti-peranti listrik. Ini ada tulisan RACE. RACE itu Rotation Axis Control Electric. Jadi ini untuk membagi tenaga ke roda depan, tapi singkatannya dong, RACE, Race, seperti napasnya Ferrari. Dan di sini ada option-option yang terpasang di mobil Anda. Jadi kalau Anda pesan Ferrari, kemudian dengan option-option yang Anda pilih, itu option-optionnya yang di luar standar itu tertera di sini. Ini bagaikan sertifikat dari Ferrari bahwa seperti inilah speknya ketika dibeli dari Ferrari. Ini serat karbon yang sangat enteng. Satu yang tidak dimiliki oleh versi coupe adalah profil belakang yang ini sangat keren. Kalau misalnya dilihat frontal dari belakang, ini dua gundukan ini khas Roadster, dan ini hanya ada di SF90 Spider. Dan di sini juga di bawah sini nih sebenarnya ada sistem roll bar ya. Jadi roll barnya itu bisa menjaga kita ketika mobil itu terbalik, karena dia tidak ada atapnya. Itu dia bisa menjaga supaya mengurangi resiko. Walaupun sebenarnya kalau Anda naik mobil ini dan terbalik, mungkin Anda bisa jantungan dulu, aduh Ferrari saya kebalik gitu ya. Tapi minimal ada yang bisa menjaga di sini. Nah, antena yang tadinya ada di atap dari versi coupe sekarang juga pindah ke sini. Dah, ini dia. Kita buka mesinnya. Jadi kap mesinnya berbentuk kaca, karena ya ini salah satu yang sangat dibanggakan dari Ferrari. Jadi dipertontonkanlah ini. Nah, ini dia belum memakai sistem shock, dia masih ada penahannya di sini. Oke. Itu langsung mesinnya terlihat rendah sekali. Jadi center of gravity-nya dibuat sangat rendah. Dan ini mesinnya V8 4000 cc yang tenaganya tadi sudah saya sebut 1000 PS dan torsi 800 Nm yang disalurkan ke roda belakang lewat transmisi dual clutch 8 speed. Dan mesin seperti ini itu membutuhkan pasokan bahan bakar yang sangat lancar. Jadi tekanan bahan bakar di mesin ini itu mencapai 5100 PSI. Untuk Anda tahu sebagaimana besar 5100 PSI itu, kalau Anda pompa ban mobil Anda itu rata-rata hanya di 30 sampai 35 PSI. Yang ini 5100 PSI tekanan semprotan bahan bakarnya untuk membuat pengabutan bahan bakar yang sempurna, sehingga hanya dari mesin 4000 cc dengan turbo bisa menghasilkan 1000 PS. Lihat tuh, ada 780 kuda Itali lagi di bawah tuh, lagi tidur tapi karena mesinnya mati. Nah, ada beberapa detail menarik lagi. Yang pertama ini spoilernya. Biasanya kalau mobil
supercar seperti ini, dia spoiler yang adaptif itu sudah biasa, jadi kecepatan tertentu dia naik. Tapi ini kecepatan 130 km per jam ke atas, dia akan turun, bukannya naik. Kenapa? Ketika dia turun, dia akan membentuk profil spoiler yang besar. Jadi tetap untuk menambah downforce, tapi bukan naik, tapi dia turun. Dan kalau ya sebenarnya ini fungsinya banyak ya. Jadi pertama untuk menambah downforce tanpa perlu kita menyetel sendiri, dan mempermudah kerja polisi mungkin di negara maju ketika dia lihat ada Ferrari SF90 spoilernya ke bawah, di atas 130 km per jam tuh artinya larinya, karena dia secara otomatis dia akan turun. Tapi ini benar-benar adalah masterpiece of engineering. Setiap lekuk dari SF90 Spider ini bahkan sampai ke belakang ini work of art. Benar-benar memanjakan mata. Keren. Diffusernya dari serat karbon. Kemudian keluaran knalpotnya yang agak ke atas. Knalpotnya besar sekali ini by the way. Dan dia ada katupnya knalpotnya. Jadi katupnya itu bisa untuk suara yang menggelegar atau suara yang lebih halus. Dan ini logo Ferrari-nya ini agak overlapping. Jadi dia tidak sepenuhnya di bodi, ada yang sedikit keluar dari bodi. Semua lubang-lubangnya asli di depan, di belakang. Jaring-jaringnya ini juga jaring dari besinya ini asli semuanya. Nah, ada satu downside untuk sebuah mobil convertible, yaitu karena dia kehilangan atapnya, maka dia akan kehilangan sebagian rigiditasnya. Dan rigiditas itu harus digantikan oleh plat atau penebalan atau reinforcing body supaya menggantikan rigiditas yang hilang dari atap ini. Serta juga ada penambahan mekanisme motor elektrik untuk atapnya yang itu akan menambah keseluruhan bobot. Dan bobot yang bertambah itu akan mempengaruhi akselerasi, mempengaruhi pengendalian, mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Tapi Ferrari SF90 Spider ini perbedaan beratnya dengan SF90 Stradale Coupe itu hanya 22 kg. Jadi hampir tidak terasa bedanya. Apalagi buat mesinnya yang sampai 1000 PS dan 800 Nm, perbedaan itu sangat kecil. Tapi mungkin yang agak berbeda adalah, yang perbedaannya agak signifikan mungkin adalah harganya. Walaupun harganya juga kami tidak tahu secara persisnya berapa. Tapi SF90 adalah sebuah Ferrari yang istimewa. Dia bukan Ferrari entry level. Dia bahkan mendekati top of the range-nya. Dan rasanya ketika kita membeli sebuah Ferrari yang spesial, kenapa kita nggak langsung ke varian yang paling spesialnya, yaitu varian Spider. Nah, salah satu keuntungan tidak ada atap atau ketika atapnya dibuka adalah masuknya sangat-sangat mudah. Tidak perlu takut mentok, walaupun sebenarnya kalau kita parkir ya ditutup juga ya. Dan karena sesuatu alasan yang saya juga tidak tahu, ketika pintunya dibuka itu jendelanya, kaca jendelanya itu naik sedikit, begitu ditutup baru dia bisa turun sampai bawah. Nggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang jelas berada di dalam SF90 Spider ini benar-benar rasanya spesial. Oke, instrumen setir yang penuh dengan panel-panel sentuh ini, kemudian electric mirror yang juga di-setel dengan panel sentuh, transmisi yang dari krom dan sangat kecil ini sama seperti SF90 Stradale tapi tanpa adanya atap. Wah, langsung berjuta-juta kilometer, headroomnya sampai bintang terdekat, dan ini akan sangat menyenangkan ketika kita bawa di alam yang terbuka. Lainnya sama semuanya. Ini di sini ada panel-panel karbon, ini optional ya. Jadi kalau tidak memilih optional yang karbon, ini akan digantikan dengan Alcantara. Standarnya itu Alcantara. Dan ini joknya juga kebetulan adalah jok yang optional. Jadi ini jok yang sudah terasa sangat racing dari carbon fiber dan keras,
joknya, manual pula. Jadi ini sama seperti yang ada di Assetto Fiorano, tapi juga ada option yang lebih nyaman. Jadi Ferrari itu benar-benar semua tergantung option yang dipilih. Kemudian penumpang juga akan mendapatkan hiburan. Di sini dia bisa melihat performa dari mesin, RPM, kecepatan, mengatur audio, navigasi, setting, semua ada di layar kecil ini. Dan ini memang Ferrari yang cukup revolusioner ya sejak SF90 Stradale, karena tombol-tombol fisik itu mulai dikurangi. Ya memang mungkin lebih ribet kita, karena kita harus melihat, kita tidak bisa hanya meraba, kita harus melihat, tapi membuat tampilan mobil ini jadi lebih futuristis. Nah, bicara panel sentuh, di sini ada panel sentuh untuk menaik turunkan suspensi. Jadi untuk tipe yang bukan Assetto Fiorano seperti yang ini, itu bisa naik turun suspensi depannya untuk menghindari mentok, karena overhang depannya juga agak panjang kan. Jadi kalau lewat jalan yang menanjak atau kita habis turun gitu, supaya mengurangi risiko mentok, ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Posisi nyetir tidak perlu ditanya lagi, ini luar biasa ergonomisnya. Walaupun pengaturan setirnya, tilt dan teleskopiknya ini masih manual, belum elektrik, tapi bener-bener kita tuh duduk rendah, kaki selonjor ke depan, dan udah rasanya langsung pengen gas. Apalagi di sini mesin turbonya ini redline-nya sampai 8.300 RPM. Itu tinggi sekali untuk sebuah mesin turbo. Nah, buka tutup atapnya ini lewat tombol di sini. Jadi ini sekarang saya tutup. Nah, seperti ini bentuk dari pelipatannya. Sekarang kita buka. Jadi semuanya elektrik. Memang proses buka tutupnya itu bukan yang secepat kilat ya, dia membutuhkan waktu mungkin sekitar belasan detik. Tapi proses buka tutup atap ini bisa dilakukan hingga kecepatan 45 km per jam. Dan di sini power window-nya ada satu lagi buat power window belakang. Nah, ini untuk supaya mengatur Anda mau dibuka seperti ini, penuh atau setengah atau full, untuk mengurangi turbulensi angin di dalam. Nggak ada crankingnya ya, jadi langsung nyala. Boom. Bentar, kita biar mesinnya memanaskan dulu supaya aliran olinya lancar, baru kita dengerin suaranya ya. Ada sedikit getaran V8 gitu yang masuk ke dalam tuh. Oke, kita tunggu dulu. Masih tinggi putaran mesinnya. Oke, udah normal sekarang. Nah, itu katup knalpotnya tuh bekerja. Jadi kadang-kadang suaranya bergemuruh, kadang-kadang suaranya normal. Oke, sekarang kita coba langsung di mode yang paling ganas. Wuhuhuhu. Jadi suaranya tuh tidak terlalu keras, tapi sangat berwibawa. Nah, ini saya akan perdengarkan suaranya ke Anda. Boleh dibawa sound device-nya ke belakang knalpot. Bener-bener bikin hati bergetar suaranya. Dan yang paling menyenangkan, tidak ada soft limiter. Jadi bener-bener bisa sampai redline 8.000 kita ngegasnya. Dan untuk sebuah mesin turbo ini sangat responsif mesinnya. Luar biasa.
Dan bagi Anda yang mau memesan mobil ini harus bersabar ya, karena paling cepat itu 6 bulan setelah Anda memesan mobil ini bisa dikirimkan ke rumah Anda. Dan untuk keterangan lebih lanjut dari mobil ini Anda bisa cek Instagram official mereka di Indonesia, yaitu ferrari.eurocars. Jadi begitulah hasil first impression review kami tentang Ferrari SF90 Spider ini. Walaupun sepertinya tidak akan ada unit testnya, tapi kami senang sekali bisa bertemu dengan mobil yang spesial ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.